Shalom, saya persilakan rekan-rekan boleh duduk. Aduh perkenalannya bikin saya jadi malah tambah grogi gitu. Terima kasih untuk CLCC, saya bersuka cita ada bersama dengan rekan-rekan siang hari ini. Terima kasih juga untuk Pastor Andi, Pastor Nining dan tim yang mempercayakan saya untuk melayani kesekian kalinya di CLCC Family. Pastor Andi dan Pastor Nining itu, Kak Andi dan Kak Nining ya. Teman pelayanan dari sejak kami sama-sama youth, masih sama-sama jomblo gitu ya, dari belum menikah bersama juga dengan suami saya. Oke, topik yang hari ini saya akan sharingkan terkait dengan tema bulan ini yaitu Going Deeper with God. Tapi topik secara spesifik mengenai me, myself, and God. Oke, yes. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan, bagaimana cara pandang kita dengan Tuhan. Jadi tanpa disadari seringkali di dalam kehidupan kekristenan kita itu berfokus kepada bagian eksternal dari dalam diri kita. Lalu kita berfokus kepada bagian outer atau what I am doing. Namun kita seringkali mengabaikan di kedalaman hati kita. Contoh ketika kita berfokus kepada what I am doing, kepada performance-nya kita. Seringkali kita berdoa minta sama Tuhan supaya Tuhan tuh mengabulkan apa yang kita minta, betul? Antara lain yang kita minta adalah entah berkat, mujizat, ataupun juga posisi, kemudian pekerjaan, keberhasilan, pencapaian. Bukankah itu permintaan kita untuk bagian eksternalnya kita, bagian performance-nya. Lalu juga kita minta kreativitas, kita minta diurapi oleh Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kita bisa bekerja dengan lebih baik lagi, kemudian kita dipercayakan lebih lagi. Kembali lagi fokusnya adalah kepada what I am doing. Lalu juga kita di gereja, kita menjalankan kegiatan-kegiatan religius. Namun sebenarnya Tuhan itu peduli dengan hati kita. Makanya di firman Tuhan menuliskan kalau manusia melihat yang di luar, Tuhan itu melihat kedalaman isi hati. Daud juga berdoa, minta Tuhan memampukan untuk menyelidiki hati dan pikiran. Apakah hati kita tertuju kepada Tuhan? Apakah hidup kita tertuju kepada Tuhan? Apa yang dimaksud di bagian internalnya, yaitu who I am, siapa kita. Itu sebabnya penting sekali ketika kita bersama dengan Tuhan, marilah kita going deeper with Him. Bagaimana relasi dengan Tuhan, bagaimana cara kita memandang Tuhan. Hari ini khusus kita mau melihat kedalaman hati kita, bagaimana cara pandang kita kepada Tuhan. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan yang tanpa sadar seringkali terkait dengan luka-luka masa lalu ataupun pengalaman di masa lalu. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, Ia menebus dosa kita. Tapi gak cuman itu, Tuhan bukan cuman ingin menebus dosa kita saja. Tuhan itu ingin memulihkan kita, Tuhan ingin membongkar hati kita. Sehingga kita semakin dipulihkan dan mengenal Dia dan berelasi lebih intim dengan Dia. Kesadaran kita akan kasih-Nya, pemahaman yang tepat kepada Tuhan itu mempengaruhi bagaimana kita hidup dan bagaimana kita berelasi. Yang pertama, yuk pertanyaan buat setiap kita. Apakah kita yakin kita dikasihi tanpa syarat? I am loved unconditionally. Yuk kita lihat yuk. Di Efesus 3 ayat 18 sampai 19 kita baca sama-sama. Ayat ini bagus banget. Kita baca ya. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Apa yang dipahami? Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Supaya kamu dipenuhi di dalam kepenuhan Allah. Apakah kita yakin dan sadar bahwa kita dikasihi tanpa syarat? Apakah rekan-rekan yakin dikasihi? Yuk kita lihat. Berandai-andai. Kalau misalnya teman-teman boleh saya tahu siapa yang udah menikah? Oke ada. Siapa yang masih jomblo? Ada juga ya. Yang udah menikah, misalnya dapat kesempatan untuk adopsi anak di panti asuhan. Jadi boleh pilih untuk adopsi anak. Untuk yang belum menikah, orang tua
berkesempatan mengadopsi. Jadi akan ada adik baru yang diadopsi. Disuruh pilih, kira-kira Bapak Ibu dan teman-teman akan memilih yang mana? Baju kotak-kotak atau baju merah? Regu A? Oke, regu B? Kotak-kotak atau merah? Halo? Regu B? Merah, oke. Kompak nih. Kemudian regu A, pilih yang rambutnya lurus atau yang keriting? Regu B? Sama? Kenapa pilih yang lurus? Karena mukanya baik-baik, nurut, manis banget, so sweet gitu ya. Kemudian pilih yang pernah di penjara atau yang berprestasi. Yang mana yang dipilih untuk diadopsi? Yang berprestasi. Oke, kemudian kalau mau pilih lagi, yang sakit mental atau yang sehat mental? Sehat mental. Kita memilih, pasti kita memilih yang taat, nurut, baik-baik, sehat secara mental. Kenapa? Karena memang manusia memilih yang baik, yang memiliki sifat yang gak bandel, betul? Bukankah kita semuanya dengan kematian Yesus di kayu salib, kita diadopsi menjadi anak dari Allah Bapa di surga, betul? Dan ketika Allah Bapa mengadopsi kita menjadi anaknya, bukan karena kita anak yang nurut, bukankah kita seringkali menolak Dia, kita masih hidup dalam dosa, kita memberontak, kita gak mau taat kepada firman Tuhan, tapi Dia mati buat setiap kita. Kematiannya menjadikan kita menjadi anaknya. Artinya kalau hari ini kita menjadi anaknya, bukan karena kita lebih baik dari yang lain, bukan karena kita lebih kudus, tapi karena kasih-Nya. Amin. Namun seringkali kita memiliki cara pandang yang gak tepat tentang Tuhan. Kita memiliki cara pandang yang terdistorsi. Kita gak yakin bahwa kita pribadi yang dikasihi. Kenapa kita punya cara pandang yang terdistorsi? Tanpa sadar itu terkait dengan pengalaman-pengalaman kita, khususnya bagaimana kita dibesarkan dan juga kita punya luka di dalam relasi dengan orang tua. Sebagai contoh, saya sharing ini bukan kita menyalahkan siapapun ataupun menyalahkan masa lalu. Tapi ketika kita belajar hari ini untuk kita bisa semakin memahami diri kita. Ada di antara kita yang dibesarkan mungkin sama orang tua yang otoriter. Kalau orang tua yang otoriter, cara didiknya adalah seperti ini. Kalau gak taat langsung dihukum. Bahkan kalau gak taat tuh bilang begini, nanti Tuhan tuh gak sayang sama kamu. Atau kalau gak taat bilang papa gak sayang, mama gak sayang. Seringkali seperti itu ya. Bagaimana relasi kita dengan orang tua itu sangat mempengaruhi cara pandang kita kepada Tuhan. Akhirnya kita jadi memandang Tuhan itu Tuhan yang suka menghukum. Sehingga apa yang terjadi waktu perjalanan kita mengikuti Tuhan, ketika kita melakukan kesalahan, kita sudah takut dihukum. Atau ketika kita mengalami pengalaman yang buruk, atau ada doa yang gak dijawab, kita berpikir kita itu salah dan Tuhan sedang menghukum kita. Ini yang pertama, orang tua yang otoriter. Yang berikutnya ada orang tua yang memanjakan. Orang tua yang memanjakan itu semua keinginan anak dikasih, anak dimanjakan. Tanpa sadar anak menjadikan orang tua sebagai tempat untuk meminta-minta. Lalu apa dampaknya terhadap relasi dengan Tuhan? Jadi kita menganggap Tuhan itu tempat untuk meminta-minta. Sehingga ketika kita datang sama Tuhan, kita minta doa dijawab. Kalau kita seperti ini, berapa banyak orang Kristen yang mudah menjadi kecewa. 1000 kebaikan Tuhan mudah dilupakan dan menjadi kecewa hanya karena satu doa yang belum dijawab atau ujian yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kita. Karena menjadikan Tuhan tempat untuk meminta-minta, menjadikan Tuhan untuk memberikan apa yang saya mau. Kemudian juga ada anak yang dibesarkan oleh orang tua yang sibuk, jadi terabaikan, merasa terabaikan. Kalau kita dibesarkan oleh orang tua yang sibuk, seringkali ketika kita mengalami pengalaman-pengalaman yang negatif atau doa yang belum dijawab, kita langsung menganggap Tuhan mengabaikan saya. Tuhan gak peduli. Atau ada anak yang dibesarkan oleh orang tua yang memiliki kasih bersyarat. Kasih bersyarat tuh kayak gini, kalau kamu nilainya 100, papa dan mama bangga.
Kemudian kalau kamu mencapai prestasi, wah papa dan mama tuh seneng. Sehingga tertanam di dalam diri anak itu, kalau melakukan sesuatu, kalau mencapai sesuatu, maka orang tua akan lebih sayang. Tapi kalau tidak mencapai prestasi, nilainya cuma 50, maka kasih dari orang tua itu diskon 50%. Hal ini mempengaruhi loh relasi kita dengan Tuhan. Contohnya, misalnya saya di dalam pelayanan. Waktu saya melayani Tuhan, ikut Tuhan, beribadah, saya belajar untuk taat, sungguh-sungguh. Tapi tanpa disadari ketika saya taat dan sungguh-sungguh. Tujuannya supaya saya lebih disayang oleh Tuhan. Supaya Tuhan lebih sayang sama saya dan saya lebih berkenan dibandingkan yang lain. Jadi ketaatan saya kepada Tuhan adalah supaya saya lebih disayang. Ternyata ini pemahaman yang gak benar. Bukankah sejak kita masih dalam berdosa pun Tuhan sudah mengasihi kita loh. Kita melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, kasih Tuhan tidak berkurang dan tidak bertambah. Karena kasih Tuhan sempurna. Kasih Tuhan berbeda dengan pengetahuan dan ukuran manusia. Dan seringkali kita mengasihi seseorang berdasarkan apa yang diperbuatnya. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Bahkan sejak kita masih dalam hukuman pun, Tuhan rela mati di kayu salib untuk menebus kita dan membebaskan kita dari hukuman kekal. Itu kasih Tuhan yang sempurna. Kemudian ada lagi cara pandang kita kepada Tuhan berdasarkan pola religius dari orang tua kita. Pola religius dari orang tua kita sebagai contoh. Papa mama saya sejak saya kecil saya suka lihat mereka sembahyang gitu. Kemudian pasang hio, lalu ada altar, kemudian di altar tersebut ada persembahan misalnya makanan dan sebagainya. Kan pola religius setiap orang tuh berbeda-beda. Kemudian saya tanya sama papa dan mama, kenapa ada altar gitu, terus ada makanan, ada persembahan. Lalu papa dan mama tuh bilang gini, iya kita mempersembahkan sesuatu kepada dewa-dewa. Supaya apa? Kalau kita ada kesalahan, dewa-dewa jangan marah. Jadi kita mempersembahkan supaya dewa-dewa senang, jadi kita tidak terkena hukuman dan malapetaka. Papa mama saya bilang gitu. Lalu juga bilang gini, kita mempersembahkan kepada dewa-dewa, kalau dewa-dewa senang, maka doa kita akan semakin banyak dijawab, lalu kita akan mengalami mujizat lebih banyak lagi. Mempersembahkan supaya mendapatkan sesuatu. Tanpa sadar pemahaman itu tertanam di dalam pemikiran saya. Sehingga ketika saya mengikuti Tuhan Yesus, saya ke gereja mengikuti Tuhan Yesus. Tapi cara pandang saya kepada Tuhan terpengaruh dengan pola religius nenek moyang, orang tua, terpengaruh pola asuh dari orang tua. Jadi ketika saya berdoa, saat teduh, ketika saya taat, ketika saya mempersembahkan sesuatu, saya berharap ketika ke gereja memuji dan menyembah Tuhan. Supaya apa? Tuhan lebih senang kepada saya sehingga ketika saya berdoa lebih banyak doa yang dijawab. Ketika saya ikut Tuhan dan taat supaya mendapat mujizat lebih banyak daripada yang lain. Nah kalau kita punya pemahaman seperti itu tanpa sadar relasi kita dengan Tuhan menjadi relasi yang transaksional. Kita menyembah Tuhan, ikut Tuhan. Supaya apa? Menghindari hukuman. Karena ada fear, takut dihukum. Atau kita mengikuti Tuhan supaya gain something, to get something. Tapi bukankah di dalam kekristenan kita mengasihi Tuhan, mengikuti Tuhan karena kita sadar Dia sudah mengasihi kita terlebih dulu. Amin. Karena kita sadar akan anugerah Tuhan. Boleh enggak kita di dalam hidup
meraih prestasi, boleh banget. Kan Tuhan mau kita hidup excellent, betul? Tapi yang berbeda adalah kita berprestasi, kita meraih sesuatu supaya mendapatkan penghargaan, supaya lebih disayang Tuhan. Beda dengan kita berprestasi, kita melakukan sesuatu karena kita sadar hidup itu adalah anugerah. Kemudian kita sadar kita dikasihi, maka kita mau mempersembahkan hati dan hidup kita bagi Dia. Karena kita sadar hidup kita adalah anugerah. Amin. Jadi kesadaran akan kita dikasihi oleh Dia tanpa syarat, itu memotivasi kita untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Yang kedua adalah, yakinkah bahwa kita sudah diampuni? I am forgiven. Yuk kita lihat di sini ayat di 1 Yohanes 1 ayat 9. Ayat ini menuliskan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kita mengaku dosa, Tuhan pasti mengampuni. Namun seringkali kita nggak yakin bahwa kita sudah diampuni. Jadi berapa banyak kita hidup dibelenggu oleh guilt, rasa bersalah. Apa itu guilt atau rasa bersalah? Guilt itu adalah salah satu emosi yang diberikan Tuhan dan itu bermanfaat buat setiap kita. Jadi rasa bersalah itu terjadi ketika kita melakukan kesalahan. Karena kita kan manusia gak sempurna. Jadi kita bisa melakukan kesalahan sengaja atau gak sengaja. Ketika kita melakukan kesalahan, kita jadi menyesal. Menyesal itu bagus. Ketika kita menyesal, maka kita bertobat, lalu mengevaluasi diri dan memperbaikinya, maka kita akan bertumbuh. Jadi rasa bersalah itu sebenarnya sangat bermanfaat. Tapi ada rasa bersalah yang sehat dan ada rasa bersalah yang gak sehat. Rasa bersalah yang irasional. Rasa bersalah yang gak sehat itu adalah kita merasa bersalah untuk sesuatu yang sebenarnya kita gak salah. Atau kita sudah minta ampun kepada Tuhan, Tuhan pasti mengampuni kita. Namun rasa bersalah, rasa terintimidasi itu tetap menetap di hati kita. Jadi kita mudah tertuduh, mudah merasa bersalah. Dan ini akan membebani hidup kita. Kalau kita lihat di Mazmur 38 ayat 5, Mazmur ya 38 ayat 5 sampai 7. Dan ternyata guilt yang tidak diproses itu bisa menjadi batu yang menghambat diri kita. Apa dampaknya? Ini berdampak dalam relasi dengan Tuhan. Kita terus menerus merasa gak layak. Kita terus menerus ketika mengalami pengalaman negatif atau doa belum dijawab. Kita merasa jangan-jangan karena ada salah saya ya. Dan ada dosa yang tidak diampuni. Percayalah Tuhan itu pasti mengampuni. Tapi seringkali kita yang gak bisa mengampuni diri sendiri. Jadi rasa bersalah ini guilt berdampak kepada kita yang suka menyalahkan diri sendiri. Kita punya inner kritik. Kita mensabotase diri. Lalu kita merasa tertolak, terintimidasi. Akibatnya apa? Ketika kita nggak bisa mengampuni diri sendiri, maka dalam relasi kita juga jadi sulit mengampuni orang lain. Kemudian dampak dari guilt itu bisa berkepanjangan menjadi, bisa berkepanjangan menjadi shame. Sehingga ada guilt and shame. Apa bedanya guilt and shame? Guilt ini adalah perasaan bersalah karena kita melakukan sesuatu. Karena tindakan kita. I do something. Tapi kalau shame, itu kita sudah mensabotase diri. Kita menganggap diri kita salah. Saya salah, saya nggak berguna, saya buruk. Mengkritik diri sendiri, saya pribadi yang gak disayang, saya gak punya masa depan. Sehingga itu mensabotase identitas diri kita. Sehingga cara kita memandang diri kita ketika kita melihat di cermin berbeda dengan cara Tuhan memandang kita.
Bukankah Tuhan berkata dalam firman-Nya, kamu dikasihi, kamu mulia, kamu berharga, kamu punya masa depan. Tetapi ketika shame itu menguasai kita, kita merasa gak punya masa depan, saya buruk, saya negatif. Tahukah seberapa berharganya kita di hadapan Tuhan? Dia tuh mati di kayu salib menebus setiap kita. Saya mau tanya nih, seberapa berharganya kita? Ibaratnya kalau ini ada emas batangan, ini asli loh. Saya kasih gratis, siapa yang mau? Oh, pada mau. Tapi kalau emas ini ada di comberan atau got, lalu bau, banyak kotoran, banyak lumpur, siapa yang masih mau? Kenapa? Karena tetap berharga, betul? Bukankah diri kita ada di lumpur dosa, penuh dengan dosa. Namun kita itu berharga di mata Tuhan. Saking berharganya, maka Yesus rela mati di kayu salib, menebus kita, mengangkat kita menjadi anaknya karena kita sangat-sangat berharga. Yang setuju kita beri kemuliaan buat Tuhan yuk. Bilang pada diri kita, yuk kita taruh di dada kita, di dalam diri kita, saya berharga. Tuhan, saya minta ampun karena sering lupa bahwa saya berharga. Kalau kita sadar kita berharga, maka kita tidak akan mengisi hidup kita dengan perkara yang sia-sia. Amin. Seringkali kenapa kita selalu merasa bersalah. Jadi ada sumber rasa bersalah yang gak sehat. Sumber rasa bersalah itu antara lain dari Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 8 menuliskan, tugas Roh Kudus adalah menginsafkan kita akan dosa. Jadi ketika kita merasa bersalah, yang dari Roh Kudus membuat kita bertobat, membuat kita menyadari kasih Tuhan, dan membuat kita memandang salib Tuhan. Tapi cara kerja Roh Kudus itu adalah lembut dan penuh kasih. Tapi kalau kita merasa terintimidasi, terhakimi, itu bukan dari Roh Kudus. Jadi itu rasa bersalah dari mana saja? Bisa dari hati nurani. Tuhan memang memberikan hati nurani untuk membedakan yang baik dan buruk. Tapi seringkali hati nurani kita udah terkontaminasi dengan belief dan kepercayaan yang gak tepat. Makanya kita perlu uji dengan firman Tuhan. Lalu ada rasa bersalah dari orang lain loh. Dari orang lain antara lain dari pola asuh, ataupun figur otoritas yang mendidik kita dengan rasa bersalah. Contoh, orang tua yang mendidik anaknya dengan rasa bersalah. Kamu tahu nggak Tuhan itu nggak sayang sama kamu kalau kamu salah. Udah gitu, mendidik anak dengan intimidasi supaya anak jadi nurut. Coba lihat kamu lakukan itu, kalau nggak nurut nanti lihat deh masa depan kamu nggak akan berhasil. Itu mendidik anak dengan intimidasi. Atau terus menerus menyalahkan, mengkritik tanpa rekonsiliasi. Jadi anak merasa bersalah tanpa pernah diampuni. Dan rasa bersalah, emosi rasa bersalah itu menetap di hati kita sehingga walaupun Tuhan sudah mengampuni, kita yang gak bisa mengampuni diri sendiri. Kemudian juga ada orang tua yang mendidik kamu harus. Orang tua atau figur otoritas yang lain. Kemudian membandingkan diri dengan orang lain. Jadi kita merasa kita itu buruk, kita itu gak bisa apa-apa. Ataupun orang lain atau figur yang terus menerus mengingatkan kita akan jasa-jasa mereka. Kamu tuh ya udah dididik tapi gak tahu cara berterima kasih. Lalu kita merasa bersalah. Nah, kita yang dibesarkan dengan pola itu, kita seringkali tertanam rasa bersalah. Jadi sulit untuk mengampuni diri sendiri. Yang keempat dari iblis. Iblis di Wahyu 12 ayat 10. Iblis itu mendakwa inilah peperangan rohani, spiritual warfare. Iblis itu terus menanamkan apalagi ketika di masa-masa sulit. Iblis itu akan mengintimidasi bilang gini, tuh kan mana buktinya Tuhan sayang kamu. Makanya Tuhan gak jawab doa, hidup kamu gak berubah. Kesana aja, di sana tuh gak ada lembah kekelaman loh. Kamu bisa dapat jawabannya, dapat jalan pintas. Ngapain kamu ke gereja? Dan iblis itu mengintimidasi untuk kita meragukan kebaikan Tuhan ketika kita berada di masa sulit. Ngapain? Lihat Tuhan gak sayang kamu. Udah tinggalin aja. Itu intimidasi dari iblis.
Jadi bagaimana mengatasi rasa bersalah? Tuhan pasti mengampuni, tapi kita perlu mengampuni diri kita. Oke, boleh slide-nya, forgive ourselves. Yes, ini penting banget. Kita perlu belajar mengampuni diri kita. Kemudian yang ketiga adalah di dalam kasih-Nya. Yuk, milikilah keyakinan I am secure. Kita aman di dalam kasih-Nya. Ayat apa yang menjadi jaminan bahwa kita aman ada dalam kasih-Nya? Di Roma 8 ayat 28 tertulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Allah turut bekerja. Kita lihat di sini ada unsur hope and reality. Jadi satu hari ada sekelompok orang di penjara, dapat vonis hukuman mati, nggak akan keluar dari penjara. Nah, dari sekelompok orang ini ada 3 kategori. Kategori yang pertama, ingin mengusahakan supaya keluar dari penjara, naik banding, mengusahakan, berdoa, minta mujizat. Boleh nggak kita berharap mujizat terjadi? Boleh nggak? Boleh banget, dan Tuhan bisa lakukan mujizat. Halo, bisa? Bisa banget, karena Tuhan kita berkuasa, betul? Kategori yang pertama ini terus berdoa, mengusahakan, berdoa, mengusahakan. Oh, tahun ini belum dibebaskan, mungkin tahun depan, Natal tahun depan. Ternyata ujung-ujungnya mereka gak dibebaskan loh. Mereka tetap dihukum mati. Dan yang paling kecewa, lalu depresi, siapa? Ternyata kelompok orang yang paling optimis. Wow, kenapa orang yang paling optimis itu justru paling kecewa? Karena fokusnya adalah pada goalnya. Fokusnya adalah pada kapan saya dibebaskan. Jadi ketika berdoa, fokusnya adalah jawaban doa yang sesuai dengan keinginan dia. Kapan saya dibebaskan, kapan saya dibebaskan. Sehingga ketika gak dibebaskan menjadi kecewa. Kategori yang kedua adalah tidak mau berharap dan gak berani berharap. Buat apa berdoa? Percuma. Toh nanti juga Tuhan gak jawab. Buktinya saya pernah berdoa gak dijawab. Kecewa, gak mau berharap. Tapi kategori yang ketiga, berani berharap dan berani menghadapi realita. Jadi kita terus berharap, jangan putus pengharapan. Mengusahakan, berdoa. Nah, kategori yang ketiga ini ketika mengusahakan untuk keluar dari penjara di masa penantian, proses penantian, sekelompok orang ini tetap berkarya. Bisa melakukan adaptasi dan penyesuaian. Selama Tuhan belum mengizinkan saya bebas dari penjara, apa yang saya bisa lakukan untuk saya tetap berkarya di penjara. Bisa menyesuaikan diri, dan orang tipe kategori yang ketiga ini, kalaupun sampai hasil akhirnya Tuhan tidak membebaskan dari penjara, orang ini berani menghadapi realita dan percaya Tuhan tetap mengasihi dan Tuhan tahu yang terbaik. Walaupun kita nggak mengerti, di dalam Roma 11 ayat 33, memang jalan Tuhan, hikmat Tuhan tidak terselami. Ada banyak hal dalam hidup kita yang kita tidak pahami berdasarkan hikmat manusia. Karena hikmat manusia terbatas, karena kita bukan Tuhan. Tapi percayalah, kalau Tuhan menunjukkan kasih-Nya dengan memberikan nyawa anaknya di kayu salib, kasih-Nya itu sempurna. Dan bukti Tuhan mengasihi kita, Tuhan akan menyertai hidup kita dalam setiap musim apapun, dan Tuhan tahu yang terbaik bagi setiap kita. Percayalah, kita dikasihi. Saya mau mengajak kita menonton sebuah video yang dimana kita akan merenungkan seberapa dalam, seberapa tinggi, seberapa panjang, seberapa lebarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Yuk kita lihat sebuah video ini. Video ini menceritakan seorang ayah yang memiliki anak laki-laki satu-satunya yang dikasihi.
Ayah ini bekerja sebagai penjaga pintu kereta api di sebuah jembatan. Jadi kalau ada kereta api yang akan melintasi jembatan, maka akan ditutup sehingga kereta api itu bisa melintasi dengan baik. Di dalam kereta api ini ada orang yang gak punya tujuan hidup. Mungkin hidup di dalam dosa, terikat dengan kecanduan, Satu hari, sang anak melihat kereta api itu lewat, tapi pintu di jembatan belum ditutup. Lalu sang anak berusaha mengingatkan papanya, memberitahu ayahnya untuk menutup pintu kereta api. Dan gak cuma mengingatkan papanya, namun berusaha menolong papanya menutup pintu kereta api. Tapi terjatuh dan terjepit di antara mesin-mesin yang ada. Lalu sang ayah menghadapi dilema untuk mengambil keputusan. Apakah akan menutup pintu kereta api supaya kereta api bisa berjalan dengan baik, namun dengan resiko anaknya akan terjepit dan meninggal, atau memilih untuk menolong anaknya, tapi kereta api itu akan mengalami kecelakaan dan semua penumpangnya akan tewas. Keputusan apa yang dipilih? Dan sang ayah memilih untuk mengorbankan anak satu-satunya yang dikasihi untuk menyelamatkan penumpang yang ada di dalam kereta api tersebut. Bukankah kita adalah orang-orang yang di dalam kereta api itu? Kita yang gak punya tujuan hidup, hidup dalam dosa. Namun karena begitu besar kasih Allah buat kita semuanya, maka ia mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk mati di kayu salib, menebus dosa setiap kita. Supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seberapa berharganya hidup kita. Ketika Tuhan mau menebus diri kita, Tuhan tidak menebus dengan ciptaannya. Tapi Tuhan menebus dengan darah dan nyawa Yesus Kristus di kayu salib. Jadi harga dan nilai diri kita sama dengan kematian Yesus di kayu salib. Kita lebih berharga daripada seluruh ciptaannya. Kalau kita sadar hidup kita adalah anugerah, kita sadar akan kasih-Nya. Dari hati kita rindu mempersembahkan hidup kita dan yang terbaik bagi Dia. Yang setuju kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu dan rekan-rekan untuk bangkit berdiri. Yuk kita berdoa dan kita mau naikkan pujian ini, tapi dari hati kita yang terdalam. Karena hanya Dia yang layak terima segala pujian, penghormatan dan kemuliaan. Tuhan, kami bawa hati kami di hadapan-Mu.